melakukan diseminasi, yaitu menyampaikan apa yang sudah saya peroleh di pelatihan calon guru penggerak angkatan 6, yaitu pada modul 1 titik 4 budaya positif ya. Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, karena ini materinya sangat menurut saya berubah paradigma saya. Merubah paradigma saya dalam menghadapi anak di rumah gitu ya, keluarga, bahkan rekan kerja, rekan teman sejawat, keluarga gitu ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan terlihat kebutuhan setiap orang ya, yang paling penting. Sebagaimana di modul 1 yang dipelajari filosofi, kita sudah belajar di PMM ya. Kita juga sudah belajar nilai, saya juga sudah belajar nilai dari peran guru penggerak, visi guru penggerak. Yang saya sampaikan di sini yang keempat, yaitu budaya positif ya. Budaya positif berisi ini, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 proses kontrol, dan segitiga restitusi ya. Tapi setelah jangan salah nyebut ya. Langsung saja yang pertama, ini simulasi 30 detik saja. Silahkan cari pasangan. Kayak ini dengan Samsul berat ya. Yang terdekat saja lah. Ini dengan Alwi, dengan suami. Tulis di tangan hal yang paling berharga. Boleh di kertas, boleh langsung di tangan ditulis ya. Silahkan tulis di kertas kecil, dikepel, digenggam ya, digenggam. Hal yang berharga menurut Bapak Ibu, menurut masing-masing. Boleh tulis langsung seperti Ibu Ana, ditulis langsung di tangan. Nanti temennya menebak hal penting tersebut. Supaya bisa ditebak, supaya bisa tahu harus dilihat kan? Ya. Oke, yang sudah silahkan. Oh belum ya? Siapa pasangannya nih? Pak Pandu mana? Pak Pandu. Besti Pantis, Pak Pandu. Ya. Udah Sul, jangan ketahuan Kak Endi supaya Pak Endi nanti berusaha membuka kepalan tangannya ya. Yang berhasil ditebak, yang berhasil nebak ditraktir sama yang berhasil ditebak. Makanya pertahankan, pertahankan ya. Oke, dimulai dari sekarang silakan gunakan cara mau teknik bujukan, rayuan, siksaan dan sebagainya. Digelitikin 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Temennya dirayu. Terakhir harus nebak kalau betul. Ya. Silakan dirayu. Temannya untuk melihat membuka tangannya. Ya. Boleh dipaksa, tarik tangannya buka. Oh gitu. Woi, tekace woi. Ada yang berhasil, sudah waktunya habis. Ada yang berhasil? Dibujuk, disogok. Tebak atau gimana? Terak waktu harus tebak. Oh, harus tebak. Ya. Yang betul angkat tangan. Ya. Yang betul angkat tangan. Baru datang ya, nggak apa-apa nanti melihat yang lain saja dulu. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Membujuk rekan membuka tangan. Oke, kalau tidak ada berhasil boleh tebak-tebakan yang betul. Kayaknya keren banget. Silakan. Nah, boleh tebak. Boleh tebak. Masalah ada yang betul. Haji Deden, siapa yang nebak? Siapa? Saya nebak perawan. Oh gitu. Sudah keperawanan. Salah ya. Yang paling berharga keperawanan. Apa? Bukan itu yang paling berharga. Maksudnya itu nggak berharga. Haji sembarangan nih. Kan yang paling. Iya. Ya. Tebak aja. Udah Haji Deden apa coba Bu? Pak Bayi tebak. Saling ya. Saling nebak. Ya. Pamit ya, kalau salah ya. Halo.
Ini yang suami istri kita coba ya. Belani tas yuk. Coba. Ya, pakai tangan kanan ya. Kanan. Ayo. Oh, pakai tangan kiri. Tapi itunya kada Lupa aku. Yang berharga. Saya nggak bilang paling ya, yang kayaknya termasuk berharga lah. Coba lihat Pepi. Kasih data. Istri, Cocok. Aduh, so sweet, bikin iri ya. Ibu nggak kayak gitu ya? Ya. Baik, terima kasih. Ada yang berhasil betul-betul nebaknya berhasil? Enggak. Apa ya kira-kira Mbak Evi tadi sama ada lagi. Salah, bukan keperawanan yang penting Bapak katanya. Pekerjaan bukan. Coba ke buah Andrep. Apa? Pekerjaan masih dari tadi. Ya Allah, tadi masih diskusi. Udah berbagai cara ya. Oh, iya, Sudah berbagai suruh cara. angkat tangan. Oh gitu. Main, saya baru Ayo tebak ya. Tanya apa? Pekerjaan. Kalau Mengepalkan tangan di dalamnya ada hal yang berharga. Suruh dibuka oleh temannya. Begitu dengan berbagai cara. saya Gimana caranya? Ternyata ada yang berhasil. keluarga. Indo. Akhirnya ditebak. Sudah bilang-bilang dulu. Sudah bilang duluan ya. Betul nggak? Salah. Kalau betul pasti betul. Punya benar apa bu? Paling penting. Bukan. Kejujuran. Betul. Bukan. Udah salahin aja. Betul. Iya tadi. Hei. Ya, baik Bapak Ibu. Serius? Istri itu penting. Istri nggak penting. Oh, betul. Bapak terakhir lagi berarti ya. Anak terpenting. Istri, nggak penting. Allah Akbar. Kayaknya meninggalnya sudah bakal di konser ini. Amin, amin. Tapi tadi gagal untuk membuka tangannya ya, hanya menebak akhirnya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, bisakah kita membuka atau memaksa orang lain membuka tangannya? Bisa. Kira-kira kenapa? Siapa yang mau menjelaskan? Teguh pendirian. Bapak aja. Kira-kira kenapa sulit dipaksa membuka tangan? Ya karena privasi dan harga diri Pak. Oh, Iya. Orang suami istri ya. Tadi nggak mau ya, ditebak. Tapi kenapa langsung sih tadi? Ya, ada lagi satu lagi. Oh, Pak Amin Bu. Duluan. Yang aja dulu ya. Jadi karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri terhadap orang lain. Oh, yang bisa membuka hanya pribadinya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak dan Pak Amin ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Itu memegang apa, Pak? jadi Bapak Ibu yang memegang kontrol sepenuhnya adalah pribadi. Dan ada yang nurut. Kenapa? Karena yang nurut itu sedang dipenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan dasar. Kenapa anak nurut dengan kita? Ini penting nih, Bapak Ibu, kita semua punya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Lihat ya. Sesuatu yang kita anggap penting dan menyenangkan dalam hidup kita, dalam benak kita sebetulnya, bukan realitas kita. Kalau kita di rumah belum masuk ke dunia berkualitas anak, dijamin anak gak akan nyaman dengan kita. Kalau kita di kelas belum dianggap bagian dari dunia realitas berkualitas anak siswa, kita gak akan diharapkan kehadirannya di kelas gitu. Seperti itu, dengan pasangan pun begitu, dengan teman pun begitu. Jadi kalau kita ingin mudah diterima atau ingin mudah didengar, atau saya yakin kalau Bu Neni ya. Betul di sini ya. Di sini dunia berkualitas, bisa apa bukan? Sama. Oh gitu. Terlihat. Ya, lanjut Pak. Saya kembali ke paksa. Harusnya kembali. Seperti kata Pak Antis, gimana Pak Antis? Kembali yang mana? Kembali kan. Ya, pemain saya juga. Oh, subhanallah. Jurutan.
Ya. Jadi bagaimana caranya kata Pantis ini kebersamaan dijaga misalnya sampai oleh Pantis. Itu sebetulnya untuk supaya kebersamaan kita itu ada di dalam dunia berkualitas kita semua gitu. Jangan sampai kita kumpul hanya ini yang seneng, yang ini nggak seneng karena dunia berkualitasnya nggak masuk yang di sini nih, gitu ya. Makanya perlu kebutuhan rasa diterima di tiap kita itu. Ciri yang tidak terpenuhi kebutuhan diterimanya apa kira-kira? Ciri yang merasa tidak diterima? Diajakkan makan. Kira-kira akan menghindar tidak? Menghindar ya? Menghindar asik sendiri gitu ya. Kecuali mungkin tipe tertentu mungkin yang introvert seperti. Lanjut. Ayo. Dari situ aja langsung. Apa ini? Yang tadi. Berpres dulu, kasih satu lagi ya. Habis ini mau pulang. Ini alat untuk proyektor manual, pembesar layar ya. 31. Besar layar. Buat spanduk. Pembesar. Alat pembesar nih Pak. Alat pembesar. 31. Yang menang siapa tadi? Wida. Ya silakan Wida. Jangan melihat, jangan melihat. Ya, baru melek. Wida baru melek. Nomor 2. Nggak ada kayaknya. Nomor 2. Oh, mudah-mudahan nomor 2 ya Bu ya. 2 nggak ada ya? Nggak bisa Bu, udah lewat Bu. Kayaknya berapa ya? Jangan dilihat. 28. 28. Oh ini nih. Waduh, ternyata kameramen. Aduh, selamat di foto Pak. Ini aku yang video ini. Nah, 2 terakhir ya. Oh, masih ada 3. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Ini kita masuk mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, pemanajer. Yang jelas makin ke bawah itu makin bagus, makin ke bawah makin mantap. Ya, makin ke bawah makin mantap. Maksudnya gimana? Ini yang menjalankan restitusi, yang menggali keyakinan dari atau perubahan solusi dan sebagainya tadi yang dijelaskan ya. Minimal kita ini pemantau. Kalau Bapak Ibu sebagai teman gimana kira-kira? Dan sebagai penghukum ya. Yang sering kita lakukan mungkin saya juga sama di sini masih nih. Paling bagus ini, paling bagus. Seringnya di sini dulu ya. Lanjut lagi. Penghukum nih, kata-katanya ini. Patuhi aturan saya. Ini contoh ya. Atau awas. Nah ini kalau keluar ini berarti penghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Akan ngerjainnya. Lanjut lah. Membuat rasa bersalah. Biasanya seorang ibu nih. Ibu mah capek, hati lagi 8 bulan, gitu ya. Membesarkan, cek anak yang kita salah. Nah ini membuat rasa bersalah. Ini sedang membentuk identitas gagal. Kata-katanya ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu dan seterusnya ya. Ini posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk ya tentang diri mereka. Dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Lanjut Pak. Teman. Kalau ini ada nggak di kita? Ada. Guru. Tenang, beres. Ada yang melanggar. Pokoknya ini bagus, masih bagus. Kenapa? Siswa tidak ada mental gagal dan dia juga merasa dibantu, tapi ada kelemahannya. Mana? Nih, suatu saat guru itu nggak ada, dia bingung harus kemana. Dia tidak mampu mengambil keputusan, mencari solusi, memperbaiki keadaan, tidak memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, tidak mandiri, betul Pak. Lanjut. Nih, minimal katanya kita sebagai ini udah bagus nih. Kamu tahu peraturannya apa di sekolah ini, masuk jam berapa? Jam 7. Berarti sekarang jam 7:05, berarti kamu terlambat. Nah, itu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Poin 2. Nah, itu konsekuensi. Kita sistem poin, ya, sistem poin itu membuat kita jadi pemantau. Tapi kalau ditambahin udah dikasih poin 2, push up. Nah, itu udah hukuman ya. Itu tidak disarankan ya. Bahkan yang kemarin tindakan asusila misalkan poin 15 berapa?
Yang pacaran berapa Bu? Pokoknya mah tanya buana lah poinnya ya, pacaran mah. Terus Pak? Nah yang ini terakhir Bapak Ibu, ini kita inginnya mudah-mudahan bisa seperti ini di sekolah maupun di rumah ya. Jadi pertanyaannya akan muncul seperti ini, apa yang kita yakini ya, makanya harus disepakati dulu keyakinannya di rumah maupun di kelas ya, disepakati dulu. Kemudian apakah kamu meyakininya misalkan, kemudian jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Seperti manajer lah, kira-kira jadi manajer yang mendampingi gitu, jadi kayak coach kali ya, coaching gitu. Lanjut Pak, lanjutannya ya. Jadi ini bukan untuk mengatur perilaku mereka, tapi membimbing biar mereka sendiri yang mampu mengontrol, mengatur perilakunya. Ya, jadi mereka yang mengaturnya. Lanjut Pak. Oh ya Pak, mari sorry. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Dengan manajer ini, siswa tadi merasa dimaklumi karena salah, dia juga merasa divalidasi tindakannya bahwa dia mengaku salah, tapi masih dimaklumi, dan dia sendiri nanti akan memperbaikinya. Sehingga dia merasa percaya diri untuk gabung dan kembali dengan kelompoknya lebih baik dan kuat ya, tidak minder gitu. Dia bisa pede lagi di kelas misalkan kalau tadi udah melanggar ya. Lanjut Pak. Nah ini perbandingannya ya, intrinsik masuknya kalau dilakukan secara manajer, harapannya siswa atau anak atau siapapun itu memiliki kemampuan mengontrol diri, motivasi intrinsik, memiliki keyakinan nilai-nilai kebajikan universal ya, menguatkan watak atau karakter. Kalau ini identitas gagal tuh di hukuman dan membuat rasa bersalah, identitas gagal. Tapi masih mending kalau teman pemantau, masih mending. Di bukunya saya lihat kalau kita terpaksa ke bawah tuh minimal teman. Jangan sampai kedua ini membuat rasa bersalah, dan sebetulnya kalau kita buat anak kita nih atau murid merasa bersalah kan sebetulnya yang puas siapa? Kita kan sebetulnya kita puas dia merasa bersalah, tapi dia sendiri sebetulnya dampaknya kurang baik bagi mereka. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi terakhir. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Pertanyaannya ini nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi dia merasa diterima dulu. Oh, ya berarti saya wajar. Tapi nanti belum selesai di situ. Jangan sampai segitiga restitusi, tapi langsung ke situ dan itu saja yang disampaikan. Tenang, semua orang pernah melakukan kesalahan. Udah aja tinggalin. Akhirnya nggak selesai. Dia merasa oh berarti wajar. Udah ngulang lagi nanti. Lanjut ke ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kita paksa atau kita bujuk, dia nurut karena bujukannya sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Dia butuh aman, akhirnya dia nurut. Disuruh apa oleh guru misalkan, akhirnya dia nurut daripada masalah. Kebutuhan dasarnya saat itu mungkin ya ada di situ terpenuhi ya. Tapi dari sekian orang tadi tidak ada satupun yang terpenuhi kebutuhannya sekarang sehingga tidak mau membuka tangannya ya. Tidak mau menukarnya gitu. Yang dibujuknya tidak lebih berharga dari bujukannya gitu. Tidak percaya. Tadi Haji Deden kayak apa ngebujuk kiranya gimana, dijanjiin apa? Sesuatu itu berarti belum sebanding dengan yang di tangannya Pak. Itulah ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini saya juga terbelalak melihat ini kalau tidak setuju nggak apa-apa, ini hasil dari rekomendasi kurikulum baru atau kementerian ya, bahwa kita ini saat selama ini mengalami ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ada 4 ya, saya bahas satu-satu, kita coba lihat satu-satu ya. Pada dasarnya murid tidak dapat dipaksa berbuat sesuatu. Jikalaupun dia dipaksa mau, itu karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Karena dia mengizinkan, tetap keputusannya di dalam dirinya ya. Jadi saat itu bentuk kontrol guru dari kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ada juga mungkin yang sampai dia sadar perintah guru itu kebaikan, akhirnya dia ikuti kebutuhan dasar ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Baik, terima kasih Pak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa sabar Pak. Kayak gelanges.
Ya. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, bujukan adalah bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Dalam jangka waktu tertentu mungkin itu bekerja, tapi percayalah katanya setelah jangka panjang itu kurang. Ya, bayangkan mereka lulus dari sini, apakah tiap hari mereka bisa tadarus? Jangankan lulus, libur saja libur tadarus ya. Jadi kenapa di sini tadarus? Karena kita yang meminta dia dikontrol, dia menginginkan dikontrol oleh sekolah, dan ketika pulang ya selesai kontrolnya. Itu ilusi bahwa kita sudah berhasil loh katanya. Ya di sini mungkinnya berhasilnya pada level tertentu ya, bukan yang tidak baik. Lanjut, udah ini ya. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena sebetulnya membuat mereka merasa bersalah itu membentuk identitas gagal. Saya ini gagal, bahkan dia tidak bisa gabung dengan komunitasnya lagi karena sudah malu, terlanjur malu. Nanti pada akhirnya solusinya apa? Ada nanti ya. Lanjut Pak. Ya, cukup. Ya. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah inilah mungkin di rumah ya, ke adik, ke anak, seolah-olah kita yang punya otoritas untuk mengatur mereka. Ya. Maksudnya nanti ada bentuk lain cara untuk menumbuhkan kontrol diri terhadap anak, gitu, terhadap siswa, terhadap murid, terhadap siapapun. Seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian disiplin positif ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, potensi kita ya, agar tercapai tujuan mulia, menjadi seseorang yang kita inginkan, yang kita hargai, dengan nilai-nilai yang kita hargai. Contoh, ingin jadi orang yang jujur, berarti kita sendirilah yang akan memutuskan, akan mengontrol diri untuk jadi orang jujur. Ingin disiplin dan seterusnya. Seperti itu. Hanya dari kita yang mampu mengontrolnya. Ya. Lanjut Pak. Kebijakan. Oh ya, kembali lagi Pak. Ada kebijakan universal nggak tadi? Nggak ada ya? Kebijakan universal itu, oh judulnya doang ya? Kebijakan universal itu nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh kalangan, seluruh agama, lintas negara, lintas suku, budaya, dan sebagainya. Mungkin jujur, disiplin ya, rajin misalkan itu, tekun, ramah, semuanya itu mungkin universal. Kemudian, lanjut Pak. Nih, merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey. Stimulus respon teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sedang diarahkan oleh kementerian ke siswa itu, yang mungkin kalau di rumah ke anak, kita ke teori kontrol. Artinya apa? Siswa supaya mampu mengontrol dirinya, supaya anak di rumah mampu mengontrol dirinya. Bukan lagi stimulus respon. Stimulus respon itu kita stimulus baru dia respon. Harus ada kita, harus ada pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah misalkan. Kalau stimulus respon, kelemahannya ketika tidak ada guru atau orang tua, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi itu lemah sekali. Itulah kenapa masyarakat Indonesia dinilai sebagai masyarakat dengan potensial pelanggar cukup tinggi. Ya, makanya diberlakukan kurikulum Merdeka ini agar, kata PH Cerdilan tadi filosofinya, merdeka mengontrol dirinya sendiri, tidak perlu lagi dikontrol oleh orang lain. Kalau masih perlu dikontrol, berarti belum merdeka. Itu Bu ya, seperti itu. Pantis sudah merdeka, di sini mah ke kelas sudah atas kemauan sendiri, bel langsung berangkat misalkan ya. Itu termasuk sudah bisa mengontrol diri dalam berangkat ke kelas misalkan. Kalau di rumah, wah jadi bully nanti ya. Enggak, salah bagus ya. Jadi ini sudah dibaca, mungkin ya bisa dibaca isinya bahwa kita ternyata selama ini salah paham, terutama yang ini nih. Kita melihat semua orang kebutuhannya sama, padahal berbeda ya. Nah, yang paling menarik menurut saya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tadi saya lagi upacara. Di belakang ada lagi berdoa, amin, amin. Saya dengar siswa dengan kecil berdoa, semoga guru nujudes terbaik, amin, amin, teman-temannya ketawa-ketawa. Karena saya sudah belajar, kalau ada kayak gitu saya seret tuh. Kalau dulu, karena saya sudah belajar ini, saya harus tahu dulu tujuannya apa ini. Ada pemicunya. Saya ajak ngobrol tadi, saya tarik. Oh itu ya. Pelaku buruk aja sebagai suatu kesalahan. Ya, poin 4. Maksudnya gimana ya Pak Rudi ini?
Itu hampir sama kayak tadi kasusnya di. Oh iya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata punya tujuan lain yang lain. Nah, nanti kita kupas di materi yang bagian akhir. Apa itu? Bagaimana cara mengatasi itu ya? Ini menarik sekali. Lanjut Pak. Disiplin positif. Ya, penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi murid diajak memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan tanggung jawab dan hormat, dan berdalam berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan lainnya adalah menumbuhkan kesadaran serta Siapa sih? memberdayakan murid tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut. tahu, ditanya sama dia. Jadi disiplin positif itu tujuannya melahirkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri. Jadi berperilakunya sesuai dengan keyakinannya, gitu ya. Karena meyakini jujur itu perlu, akhirnya tidak usah diawasi lagi, dia sudah akan jujur dengan sendirinya. Karena sudah meyakini nilai disiplin, tidak perlu lagi dibuat aturan, dia sudah disiplin sendiri. Gitu. Itu tujuan yang luar biasa kalau kita kembangkan dan kita targetkan minimal dari kita saja dulu lah, gitu ya. Insya Allah murid akan mengikuti. Lanjut Pak. Kalau kesalahan Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, ya universal. Yang tadi ya, lintas bahasa, bangsa, dan suku. Lanjut Pak. Ini profil lanjut. Ya. Kebajikan kita yang dituju di kurikulum ini adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa Bu? Profil pelajar Pancasila? 6 atau 5? 5 Pancasila Pak. Profil pelajar Pancasila? 6 ya. 1. Mandiri, anarkis, kreatif, kebinekaan global, gotong royong, bertakwa ya. Oke. Nah ini teori motivasi. Bapak Ibu, kita nih, ini ngomongin kita ya supaya nggak dosa. Kalau ngomongin orang dosa, ngomongin kita mah nggak. Kita berperilaku ini berdasarkan 3 ini aspek katanya. Pak Amin menginput data karena apa? Karena tanggung jawab. Berarti level mana Pak Amin? Kalau Pak Amin ngerjain dapodik bukan karena disuruh oleh Kepsek tapi tanggung jawab sebagai operator. Yang ini ya, level 3 Pak Amin. Selama ini begitu kan Pak Amin? Jauh ya. Kalau Pak Bunuha ngajar di kelas berangkat karena panggilan dari dalam jiwa. Level mana itu? Level gitu dong. Kalau misal ya Pak Haji masuk ke kelas takut diapakan sama Kak Hendy? Kak Hendy. Menghindari alfa supaya nggak diapakan oleh Kak Hendy, berarti itu level 1. Kalau suatu saat tidak ada absen oleh Kak Hendy, kira-kira? Ya, itu maksudnya. Jadi kenapa kita targetkan ke level 3 semua? Karena itu lemah gitu. Ketika aturan tidak ada, siswa sudah lulus dari sini tidak lagi aturan, mereka akan kembali ke habit awalnya yang kurang baik ya. Yang level 2 mengharapkan penghargaan. Bu Nini hadir di sini atas ingin belajar dengan kita bersama atau karena ada door prize? Ayo. Pakai gimana Pak Amin? Level 2,5. Oh, level 2,5 Pak, masih penting lah, level 2,5. Ada door prize-nya, tapi ilmunya ingin Pak ya? Luar biasa. Terima kasih Pak Amin. Kalau hadir di sini karena ingin door prize, berarti level eksternal. Kalau suatu saat kegiatan ada door prize-nya nggak ada, gimana tuh? Kira-kira kemungkinan besarnya? Keluar masuk. Keluar masuk. Tapi kalau untuk TU sebenarnya bukan tidak ingin kesini Pak. Ya serius. Kayak gini ya. Luar biasa. Kayak gini. Jadi tatkala ada pelatihan di ruang guru, kami para TU bukannya tidak ingin ikut, tapi tatkala tidak ada langsung undangan ke kami ke TU, kami merasa takut ini biasa ngomong ya, harusnya hanya mendengar.
Jadi kalau tidak ada langsung undangan dari ke TU, kita tidak akan hadir. Karena takutnya itu khusus guru-guru gitu. Ini juga nggak diundang. Ya. Terima kasih, terima kasih. Baik langsung pulang, baik. Ya, Pak, ayo. Debat. Ya. Pak Amin mending kalau jadi dari komentar dari Pak Amin nggak usah munafik ya orangnya. Karena kenapa? Karena pas ada WA, Bapak Ibu jam 11 merapat ditunggu di ruang guru. Kita mulai diseminasi sambil bagi-bagi door prize. Itu Bu Nini, Pak Amin bawa laptop sih. Ujung-ujungnya. Sama ngajak dulu. Pantis, kan disebutkan tadi ada dorkasnya. Ngajak orang. Iya. Level 2,5 Pantis tadi gitu. Belum sepenuhnya 3. Belum sepenuhnya 3. Kalau nggak ada dopresnya akhirnya kata pelajar keluar masuk nanti. Ya. Bapak Ibu mulai hari ini mungkin supaya bisa menenangkan ke siswa level 3 ini, kita tempuh caranya di terakhir, bagian terakhir itu cara untuk menggapai yang tadi disampaikan, termasuk kepada anak kita di rumah. Ya, saya sendiri sudah mencoba ini ke anak saya. Mungkin yang sering lupa itu istri saya, masih cara lama mungkin ya. Kadang-kadang kalau lagi sadar mah iya dicoba, tapi ketika lagi hilap ya akhirnya kembali lagi melotot gitu ya. Tapi ke anak bukan ke saya, Bu. Beneran bukan ke saya. Ya. Lanjut. Mau dompres dulu? Siap. Ini kita tunda dulu ya, Bapak. Sambil walaupun sakit ngambil ini mungkin bisa apa ya? Siap. Nomornya punya masing-masing ya. Saya ambil dulu ini Pak. Ini alat untuk membuat balok es elektronik ya. Elektrik. Lebih Pak. Sebenarnya namanya 15.000. Ini lumayan lah ya. Pokoknya mah yang dapat undian itu bukan masalah hadiahnya, tapi masalah status beruntungnya. Di sini seru banget, saya paling beruntung gitu kan? Itu dapat ya atau bukan? Ya siap Pak Haji. Nanti difoto ya kalau yang dapat. Nomor berapa kah yang keluar? Aduk. Pak, 18 Pak, pilih Pak 18. Sabar Kak. Nomor berapa ini? 29. 29. Ada siapa? Mendekati. Oh mendekati. Kirain dia. Mendekati mah nggak bisa. Dan mendekati 3 digit. 29. Tidak ada ya? Wah, itu lewat, tidak ada, lewat. Nah gitu ini kalau tidak hadir gitu masalahnya. Tadi kenapa harus hadir? Kalau tidak ada lewat. Buahin aja yang ngambil Pak ya. Makin dibuahin. Boleh. Orang ada punya sendiri. Berapa Pak? Baca Ibu. 17. Oi. 17. Luar biasa. Ibu ini silakan. Masalah keberuntungannya ini yang benar-benar. Tenang, masih ada 1, 2, 3. Ada 5 lagi. Tenang, ya. Oke, terima kasih. Oh, siapa itu? Oh gitu, siap, boleh. Siap Pak Haji, lanjut Pak Haji. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Siapa yang mau menjelaskan lebih dulu? Perbedaan hukuman. Kalau kita memberi poin ke siswa itu yang di aturan tertulis itu hukuman apa konsekuensi? Wis langsung. Ada satu bilang konsek, semuanya konsekuensi. Enggak ya? Bang tahu ya. Perbedaannya apa dong dengan hukuman? Hukuman itu diberikan setelah melakukan hukuman itu diberikan kalau konsekuensi itu kesadaran kita. Konsekuensi dulu baru hukuman. Di sini perbedaannya Pak dicari gimana tuh? Iya, maksudnya kan perbedaannya kalau itu kan sudah. Oke nih Pak, ya dengan di kamera kayak gini. Ini Pak, apa ini? Kalau untuk
hukuman itu tentunya kan perbedaannya pasti dengan konsekuensi kan sudah jelas. Misalnya kalau untuk hukuman itu tindakan yang dilakukan lah, itu dari konsekuensi yang sudah ditetapkan aturan gitu. Jadi perbedaannya itu ya ada semacam sanksi lah gitu maksudnya. Sanksi kalau ini kesepakatan gitu apa untuk konsekuensinya. Siap, terima kasih Pak Rudi ya. Kalau tilang di jalan itu apa ya? Ada pasalnya kan? Ada. Oke, kita lihat ya. Jadi dua-duanya sama sebetulnya ya, cuman mungkin sedikit bedanya. Kalau konsekuensi mah dampak. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak tidak dilibatkan untuk menentukan jenis hukumannya. Kemudian kadang tidak relevan dengan jenis pelanggarannya. Kesiangan, suruh lari keliling lapangan 20, berhubungan tidak itu? Tidak, berarti hukuman apa konsekuensi? Ya, kesiangan, kemudian di kelas pas istirahat nggak boleh keluar, suruh mengganti waktu yang tadi. Nah itu konsekuensi karena berhubungan. Pernah saya lihat Pak Tim yang terlambat siswa kan biasanya main bagian gulung, bagian apa? Oleh Pak Tim diminta ngaji, yang lain kelas itu ngaji. Itu konsekuensi ya, masuknya itu udah masuk ke tujuan dari kurikulum kita ini, gitu sebetulnya ya. Minimal pada level konsekuensi. Lanjut. Oke. Penghargaan ini yang membuat saya juga kaget Bapak Ibu ya. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman, dampaknya apa itu? Jangka pendek. Kemudian mengurangi konsentrasi katanya ya. Menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya ya. Jadi menurut kon tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika kita belajar, siswa belajar, kegiatan itu sendirilah sebagai penghargaannya karena dia memperoleh sesuatu di situ ya. Lanjut Pak. Nah ini hasil pengamatan mungkin survei ya. Jadi pernah survei pada mahasiswa yang tidak dibayar dalam membuat sesuatu, hasilnya baik, tapi ketika diiming-imingi hadiah mereka kualitasnya menurun, jadi mengganggu konsentrasi mungkin ya, seperti itu secara umum lah gitu. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu sesungguhnya menghukum gitu, terutama bagi yang nggak dapat ya. Kayak tadi Bu ini dapat hadiah, yang lain gimana perasaannya? Apakah senang? Karena penghargaan jadi senang. Beneran. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut tadi. Nah ini restitusi. Jadi hukuman, penghargaan itu bisa diganti dengan restitusi. Ini berdampak lebih panjang karena nilai kebajikannya ditunggu dari siswa itu sendiri gitu ya. Nah, ini seperti ini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah. Jadi mereka sendirilah yang menentukan mereka ingin jadi seperti apa gitu ya. Terus Pak, saya juga baru di sini dengar restitusi gitu ya. Dulu Pak dengarnya bukan yang itu gitu. Yang proses. Ada restitusi. Ciri-ciri restitusi. Jadi kesalahan itu bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita kebanyakan selama ini harus menebus kesalahan atas kesalahan itu. Gitu ya. Memperbaiki hubungan bukan memperburuk ya. Kemudian sifatnya menawarkan bukan paksaan, menuntun melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada solusi dan karakter bukan fokus pada karakter bukan tindakannya ya. Mengembalikan ini yang terakhir nih yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena siswa yang berbuat salah itu pasti merasa gagal dan akhirnya malu masuk ke kelompoknya ya. Misalkan di sini saya merasa gagal kemudian menjauhi dari Bapak Ibu misalkan, itu contoh. Tapi ketika direstitusi akan kembali normal bahkan lebih kuat gitu untuk memperbaiki kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Ini perbedaannya nih, ternyata sudah ada ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi dan tidak selalu menyakitkan. Maksudnya gimana? Siswa sudah tahu kalau terlambat dapat poin 2. Dan ketika mereka terlambat, siapapun guru yang menyetop di gerbang tidak akan dendam ke gurunya. Kenapa? Karena itu konsekuensi dia. Ketika kita atau siswa tidak pakai atribut oleh guru ketahuan di poin 1, dia tidak akan sakit hati dengan guru itu karena sudah tahu kesalahan dia dengan konsekuensi itu. Cuman nggak belum sampai ke tahap restitusi ini, ya. Karena kalau restitusi, siswa itu sendiri harus membuat pilihan gitu. Dia yang akan menentukan kira-kira kamu harus gimana supaya tidak terulang, melengkapi atribut. Pokoknya harus dia yang menjawabnya, mencari solusinya seperti itu ya, nanti terakhirnya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Sesadar-sadarnya saya didisiplinkan oleh guru saya dulu, pernah diangkat begini oleh guru ya. Sampai sekarang untuk hal itu tetap di benak saya ada semacam nggak suka gitu. Tapi karena kita punya logika, tapi dia tujuannya baik kok gitu. Bener, tapi hati ada luka batin yang masih tersisa dari kejadian saat itu, trauma. Nah itulah dampak jangka panjangnya gitu ya. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja ya, karena ada dendam di situ. Kalau restitusi menguatkan dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Jadi betul-betul mencari konsekuensi yang relevan ya. Di sini dihukum siswa tersakiti, apalagi yang tidak berhubungan dengannya, tidak bawa tugas keliling lapangan 10, maaf ya, saya juga pernah gitu. Hubungannya apa? Tugas matematika misalkan Pak Rudi dengan lari lapangan 10, mungkin berhitungnya ya masih ada. Tapi dengan biologi ya apa gitu ya, tidak ada. Apalagi sejarah, apa hubungannya? Tidak ada. Dan anak ya merasa tersakiti di sini ya. Kemudian konsekuensi tidak nyaman saja karena tadi tetap ada dampak ya, hukuman yang sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan di restitusi anak mendapatkan penguatan ya. Lanjut. Kemudian hukuman menyebabkan perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi hanya bertahan dalam waktu pendek, masalah terpecahkan ya. Bisa dibaca lah di Bapak Ibu. Ini menurut saya sih, saya baca semua materi di modul itu PDF banyak sekali dan saya tertarik dengan materi ini, saya baca semua gitu ya. Intinya merubah paradigma saya dalam menangani permasalahan. Lanjut Pak. Kira-kira yang mana konsekuensi, yang mana hukuman? Yang pertama, hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman karena tidak relevan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi karena membersihkan. Nah, jadi membersihkan relevan ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Berarti konsekuensi baru 1 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Next Pak, kita lihat jawabannya. Wis, betul. Tepuk tangan. Sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Baik, sekarang kita coba lanjut Pak Haji. Mungkin di sini materi berikutnya ada, saya buka halaman baru ya. Oh belum, maaf ya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Ini Pak Amin bisa di rumah juga ya. Kenapa? Keyakinan aturan di rumah yang disepakati dan disepakati bersama dan dicoba untuk dilaksanakan gitu. Ya. Budaya positif. Jadi ngumpul nanti di kelas dengan anak, kelas kita buat aturan yang positif ya, kata-katanya ya. Jangan misalkan jangan terlambat, itu positif negatif. Negatif. Menghargai waktu berarti misalkan. Kalau jangan bercanda saat belajar, apa tuh kata positif? Harus tertib. Itu nilai kebajikan itu. Seperti kita saat kemarin membuat tata tertib guru ya.
kan ada usulan, jadi Bapak Ibu merasa dilibatkan, di rumah juga atau di kelas sama, tanya, ingin aturan seperti apa supaya kita nih memiliki nilai-nilai kebaikan. Nanti ada usul dari siswa, dan mereka lebih senang untuk konsekuen dengan aturan itu kalau berangkat dari mereka sendiri, gitu ya. Jadi tujuannya berorientasi pada profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Silakan Pak Haji lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, supaya terpenuhi kebutuhan dasarnya, kita dompet lagi ya. Yang ngambil adalah yang tadi dapat ya. Tapi nggak boleh lihat. Siap, perhatikan nomornya masing-masing. Ya, silakan Bu Rini ya. Ini aku dong. Apa ya? 38. Silakan bacakan berapa? 37. 37. Ibu, Bu. 37. Ya, siapa itu? Siapa? Oh, ada orangnya. Banyak sekali. Berapa ya di rumah? Coba. Ambil dong. Ambil. 6. Nah, pas gimana? 6. Bu Ida. Bu Ida, nggak ada. Oh. Kenapa Ibu duduk di situ? Tidak ada mulai. Tadi setengah 2. Apa? Kira-kira tidak ada. Saya punya saya nih nomor 22 ya. Silakan. Ini door prize-nya supir otomatis. Bisa buat nyolok mata. Jangan. Ya. Itu kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang tadi? Tangan. Kira-kira? Ayo. Nggak, masa bertahan hidup? Kasih sayang. Berdua. Coba Pantis, yang mana Pantis? Yang kedua, Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, rasa itu bukan hadiah nggak tadi. Boleh. Berarti apa? Kesenangan, berdoa juga ya. Karena senang-senang aja kan tadi ya. Nah, kenapa terasa nyaman di ruangan ini? Ada door prize, senang. Siswa supaya betah di kelas gimana? Pembelajarannya harus menyenangkan, bukan harus bagi-bagi door prize. Bangkrut ya. Saya emang Pak, bagi pulsa kan. Oh, apalagi gitu. Ayo kita sudah bro. Jadi kebutuhan dasar yang nomor 1 ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau ada anak tidak konsentrasi di kelas, jangan-jangan dia kelaparan gitu ya. Bisa jadi ini penting. Tapi mungkin yang satu ini wajib dipenuhi, sedangkan yang ini mungkin nanti yang akan sering ditemukan. Kalau ini jarang mungkin untuk siswa, paling tidak udah sarapan lah kesini mau jajan ya. Ngarokok, Pak. Kebutuhan Rokok emang kebutuhan ini? Iya, karena mereka tidak betah itu di kelas 2 Kebutuhan jam bertahan aja. hidup itu rokok. Karena bagi mereka sudah jadi kebutuhan. Oh, gitu Kalau ya. yang sudah Ya, jauh. memang masih ada aja yang kadang-kadang nggak bawa jajan. Oh, lapar berarti ya. Ya, gitu. Ya. Kalau itu mah pasti solusinya cuma satu. Benar ya. Kamu kan diceramahin kan, sini masuk BK 2 jam diceramahin Bu Linda. Makan itu penting sekali, kamu udah tahu. Pak, dikasih aku juga saya. Keromok. Kasih uang, Pak. Iya, solusinya udah jelas itu mah. Masalahnya ini nih yang kita kaji ya 2 sampai 5 ya. Kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ya, love and belonging. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Tahu. Oh iya, salah gua ya. Maaf ya. Salah pengawalan. Penguasaan. Ini siswa yang perlu penguasaan. Setiap orang, kiranya siswa termasuk kita ya. Kalau kita merasa tidak menguasai, ada rasa tidak percaya diri, benar tidak nyaman. Paling dari suka itu Pak. Kalau gitu ya. Iya. Siswa di kelas ciri-cirinya gimana kalau yang kurang ini? Itu ada beberapa elemen ya. Kalau dikuasai dan penguasaan ya. Menguasai. Dikuasai oleh guru misalkan, siswa itu nggak bakal tenang. Enggak. Ini artinya siswa harus diberikan kebebasan. Berarti ini Pak kebetulannya ada. Ya. Kebebasan juga. Misalkan bebas untuk berpikir. Ya. Ya, jadi kurang jelas sih kalimatnya di sini, tapi mungkin saya definisikan dulu. Penguasaan di sini dia merasa bisa gitu Pak. Berarti menguasai sesuatu ya. Misalkan bisa menjawab menguasai materi sejarah, menguasai materi bahasa Arab misalkan.
dia akan nyaman di kelas tuh kalau menguasai materinya. Tapi kalau kita tidak nyaman di sini nih lagi pelatihan kayak kemarin, ya, Ada power. Iya. Ada kalimat powernya ini. dia menguasai. Bisa juga kalau konteksnya konteks otoritas ya, bisa. Ya. Kalau di sini tidak terpenuhi di rumah misalkan tidak punya kekuasaan, maaf Tatis ya. Dia akan cari tempat lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Menguasai murid di kelas apa? Mengambil pokoknya dulu otoritas, otoriter. Ya. Seperti itu bisa jadi Pak. Ya. Jadi penguasaan itu penting. Kalau ada siswa melamun di kelas nggak senang belajar di mapel tertentu doang, kemungkinan dia tidak menguasai materi. Ya. Kebebasan. Nanti kita lihat ada soal nanti ya. Kemudian setiap orang ingin ada kebebasan dan kesenangan. Lanjut lagi di sini nih kita lihat ya. Oh ya nih ada keluar dulu ya. Kita latihan coba kisah ini masuk ke mana nih? Aduh, gak kebaca. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar, bukan Bimo, Dirga kali ya. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kalau jawaban Bimo seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan apa yang dia cari? Cinta dan kasih sayang. Sepandu kami namun tinggi Tuhan. Kebutuhan apa yang dicari? Cinta dan Lihat jawabannya nih. Kesenangan Pak. cinta. Amin, jawabannya senang. Kita cek ya. Cinta dan kasih sayang. Aduh, salah klik saya ya. Berarti jawaban Pak Amin betul. Kesenangan. Ini kesenangan. Apa itu? Salah. Ini masalah berikutnya. Sorry. Aduh. Kalau jawabannya aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Penguasaan ya, kita cek. Betul. Lanjut. Kalau jawabannya aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ternyata dia bosan. Kebebasan. Antara bebas dan senang nih. Biasanya anak saya bilang pengen bebas. Oh gitu, kebebasan udah coba ya. Ya kemumun. Betul sekali. Berarti ini bukan Bimo ini sebetulnya. Nah, cocok. Tapi sekarang udah enggak ya. Dinda sekarang nih, SD kelas 3. Pulang ke rumah nangis ngadu ke orang tua. Kalau jawaban dia ketika ditanya kenapa, jawabannya ini nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Kira-kira yang mana nih? Cinta kasih sayang Pak Rudiman nih. Beda-beda jawabannya nih. Kebebasan Pak. Pasti sama Nis. Kebebasan. Coba kita coba ya. 100. Lamun jawabannya cinta paling cek baru dicek aing ge. Apa alasannya Pantis? Kata-kata yang mana kata kuncinya? Tidak bebas tidak boleh. Bebas. Ya, pengen bebas. Jadi dilarang bernyanyi Pak. Suasana Dilarang karena dilarang bernyanyi. Oh gitu ya. Beren lagi. Coba ya, bismillah. Jadi dia senang menyanyi, ternyata Pantis senang menyanyi. Kalau jawabannya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Ini mah ada satu jawaban kayaknya ya. Tapi salah. Set, enggak pamin. Lanjut. Kalau jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Oh jelas nih Mak. Lihat kata kuncinya. Gambarku tidak rapi. Penguasaan. Penguasaan ya. Jadi dia merasa tidak bisa gitu. Merasa tidak bisa. Nah. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah siswa di kelas tuh apa yang dia cari gitu. Berarti senang. Aku bosan. Berarti Udah senang. jelas ya. Apa menolak? Senang ya. Kata kuncinya bosan. Aku bosan ingin bebas gitu berarti yang menentukan pelajarannya. Satu lagi.
Satu lagi nih, ada satu lagi Bapak Ibu. Terakhir. Tahun ini Dimas genap 17 tahun, nah SMA ini nih. Kesenangan. Cara nyetir mobil. Seruan. Kebetulan apa yang dipenuhi nyetir mobil itu seru? Apa nih? Kesenangan. Senang. Senangan ya? Senangan. Seru. Kalau jawabannya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bebas. Pengakuan itu, pengen pengakuan. Berarti kekuasaan, penguasaan. Biar bisa jalan-jalan. Jalan-jalan itu senang-senang. Bebas. Kebebasan. Biar bisa. Kebebasan. Penguasaan. Coba yang kebebasan. Yang kebebasan. 3 orang. 4, 5. Yang senang. 1, 2, 3, 4. Harusnya senang. Cinta mah nggak mungkin ya. Kebebasan. Penguasaan. 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 Bebas. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Penguasaan. Pak, kira-kira apa Pak? Bisa pikir nggak? Lagi sakit? Mau ya? Mana ya? Oh, jangan Pak Haji. Kita lihat. Oh, kata kuncinya dengan teman-teman. Terima. Aku merasa bangga dan keren. Bangga, keren. Penguasaan juga ya. Betul. Satu lagi terakhir ya. Bebas. Apa nih? Apa senang? Bebas. Senang. Ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Kesenangan. Bisa. Ke bawahnya. Kesenangan. Kebebasan. Ketahuan. Bisa. Bebas ya. Kesenangan. Bebas. Nah, ini kira-kira. Ya, kalau dari kasus tadi, siswa pas berdoa, itu doanya tadi. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Bapak Ibu. Puasa saya. Semoga guru yang jurus cepat mati dan gitu. Tadi berdoa gitu satu pacaran. Kira-kira yang mau menjelaskan politik kayaknya nih. Kepuasan kasih sayang. Puasa gimana maksudnya Pak? Kasih sayang. Semoga ibu apa bapak guru yang judes cepat mati gitu ya. Kebebasannya untuk mendoakan. Kalau konteksnya di kelas dia sehingga dia ngedoa gitu gara-gara di kelasnya ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Kasih sayang. Bebasan Pak. Mungkin dia butuh sayang juga ya, karena ibu gurunya judes, sehingga dia tidak merasa nyaman ketika diajar gitu kan. Sehingga dia berdoa mudah-mudahan cepat modal gitu. Karena tidak mendapatkan kasih sayang. Kalau mana kebebasan? Jelasin kenapa jawab? Kebebasan, jadi biar tidak dikontrol oleh gurunya, karena dia timbul kebencian kan kepada gurunya, maka dia ingin bebas dari guru tersebut. Jadi judes itu dianggap sebagai kontrol yang terlalu ketat. Betul, kontrol yang terlalu ketat. Kok nggak ada airnya? Cinta dan kasih sayang. Perasaan nggak ada airnya tuh. Siswanya itu kelas 12 Bapak Ibu yang ada di kelas 12. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya. Tidak artinya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Paling tidak kita semua dengan judul lah. Harus kasih cinta. Ya. Harus dikasih cinta. Maksudnya? Kelas 12 nggak kayak Oh iya benar. Nih, Kalau siswa yang bolos, kira-kira kebutuhan apa yang dia cari? Oh jelas itu ya. Stop sama. Kasus apa lagi yang sering? Kasus apa lagi? Lambat Pak. Terlambat. Apa ya? Kebebasan. Semuanya itu ya baskennya? Itu kemerdekaan. Ada satu yang kemarin ini real kasus yang saya tangani. Mungkin sering ditangani oleh yang lain juga ya. Mojok di kelas. Saya sudah tahu jawabannya karena saya sudah bertanya ke anaknya. Kira-kira apa ya? Dia istirahat. Semut kan, kalau ada semut ya kalau di Toki itu ya. Semut jalak
nyamperin ke kelas betin Merpati. Jalak nyamperin Merpati di kelasnya, mojok selama istirahat. Yang lainnya jajan, dia di situ berdua. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Kurang kasih sayang, ingin diterima. Ingin diterima. Oh gitu ya. Ada jawaban lain kira-kira? Ini jawaban teman saya, jawaban si siswanya sudah saya coba, bahkan YouTube-nya ada di saya. Ya, jawaban siswanya. Bapak senang aja katanya ketemu pacar katanya. Masa? Kok kata saya, akhirnya saya gali untuk mencari solusi. Kira-kira mencari solusinya gimana? Cari kesenangan lain. Betul Mami. Cari kesenangan lain Mami ya. Ketika yang itu sudah tidak menyenangkan, maksud Pak Amir gitu kan? Cari kesenangan lain. Di rumah belang sama di rumah belang. Bapak ibu nih yang suaminya di rumah kira-kira keluar lagi, padahal mah itu bisa di rumah tapi dia nyari keluar. Cari kesenangan. Kecuali Pak Rudi mungkin kan sebaliknya di rumah menurut saya ya. Kebutuhan apa kira-kira yang Pak Rudi cari sebetulnya? Tapi kalau nanti gimana? Kesenangan di counter. Oh gitu ya. Kalau pulang pasti di counter. Iya. Kebutuhan apa? Kebutuhan duit. Kebebasan. Ya jadi Bapak Ibu kalau ada kasus seperti itu siswa ya tidak serta-merta dihukum dan dia sendiri tidak dapat solusinya. Akhirnya yang tadi dia menggali sendiri ternyata dia yang jawab sendiri tapi saya pancing gitu ya. Gimana selain ketemu pacar supaya senang-senang gimana? Ngumpul sama teman dia bilang. Akhirnya itu akan dia coba mulai besok kalau di sekolah senang-senangnya cari teman ya, kumpul dengan teman. Pulang atau itu terserah dia. Jadi itulah restitusi itu. Jadi menggali membuat dia sadar dulu. Bahkan saya bilang saya juga dulu pernah pacaran. Jadi dia validasi dulu identitasnya apa, stabilkan identitas. Dia bukan satu-satunya orang gagal padahal macam orang misalnya. Dia bukan satu-satunya orang gagal, biar bisa merasa diterima dulu. Oke, saya melakukan kesalahan tapi saya diterima, dimaklumi. Setelah itu baru stabilkan identitas. Validasi tindakannya betul atau salah. Lanjut, Pak. Oh sorry, itu lagi maksudnya presentasinya. Lanjut ke ini. Apa? Mana? Ini nggak jelas ya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada sih. Kamu tentu punya apa alasan kenapa melakukan itu, seperti itu ya. Dan yang terakhir yang paling penting tuh, maksudnya semuanya penting. Kenapa saya harus segitiga? Bapak Ibu bisa mulai dari mana saja ini? Bisa mulai dari validasi dulu, ya. Bisa mulai dari menstabilkan identitas. Bisa mulai dari keyakinan kelas dulu, menanyakan keyakinan, ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya tadi nanya ke orangnya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Yang gimana? Yang menghormati guru Pak. Nah, keluar dari dirinya. Kata si pelaku yang ngedoain guru tadi, yang barusan tadi pagi, saya ingin jadi murid yang baik Pak, berbakti kepada orang tua, guru. Nah itu, akhirnya muncul dari dia. Berarti nanti doanya gimana? Doanya panjang umur Pak, sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia sendiri yang menggalinya. Seperti itu. Kira-kira udah jelas ya? Ini kalau diterapkan Bapak Ibu, siswa melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, kita tuh nggak langsung marah. Saya sendiri nggak marah gitu kalau ke siswa, apalagi yang kelihatan ngeludak gitu ya. Tapi harus ditanya dulu, ajak ngobrol dulu di manajer. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada kebutuhan yang dia ingin penuhi, kebutuhan dasar tadi. Apa saja tadi? Selain kebutuhan bertahan hidup? Itu kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Apakah teman-teman di sini ada yang belum terpenuhi dari 4 itu? Ada. Pak Antis sudah terpenuhi sepertinya. Soalnya sudah mulai, artinya sudah nyaman sekali di sini. Ya, jadi kalau ada yang tidak terpenuhi pasti akan protes. Dan itu Bapak Ibu tidak usah marah. Kita penuhi, kita bantu gitu ya. Misalkan saya hari ini ngambek-ngambekan, ada apa nih Pak Iin? Ada yang belum terpenuhi kayaknya nih.
Harusnya ke sana aja. Aduh. Jadi harus kita coba. Pak Faris kenapa nih 5 hari nggak ada informasi, nggak ada kabar? Pasti dia sedang mencari kebetulan. Jadi selalu ada yang dicari. Setiap perilaku ada tujuannya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Door prize terakhir. Pada dari tadi. Jadi nomornya muncul tapi nggak ada orangnya. Nah, nomornya mau dimasukin lagi apa deh? Masukin lagi nih. Mana masukin lagi Bu? Tadi Pak Ray keluar nomornya cuma nggak ada orangnya. Kalau udah ada orangnya bisa masuk lagi ya. Beri kesempatan lah. Ya. Ini namanya. Oh udah kan? Buat saya aja. Apa dulu Pantis yang mau dibagikan nih? Gelas? Gelas. Pembuka buah apa pisau? Kira-kira. Gelas. Gelas cantik ya, bisa pakai sedotan. Ya. Bisa diisi air ya. Tadi yang apa siapa? Oke, silakan. Berapa? 14. Kayaknya nggak ada orangnya. Astagfirullah ada. Oh, Wis yang seneng. Awas kalau ada meja Wis ya. Berarti Pak Empik kurang penguasaan. Foto dulu Pak. Bukan versi saya naik. Kurang penguasa. Berarti Pak Empik kebutuhan terpenuhi nih. Oke, selamat Pak Empik ya. Pak Empik langsung ambil lagi nih. Apa dulu Pantis? Pisau. Pembuka buah, pengupas buah, pengupas buah elektrik. Ya, tidak dilihat, langsung diambil saja. 48. Nggak ada itu mah. 48. Hei, benar Bu? Coba lihat dulu. Wih, apa tadi? Apa dulu tadi? Pengupas buah otomatis bisa dipakai kalau digunakan ya. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu Pak Haji. Tenang, satu lagi. Nih yang saya istri, mudah-mudahan bapak pengen dapat ya. Ya. Pisau multipurpose sebenarnya bisa digunakan untuk membunuh karakter. Kunci pasangan. Boleh Pak. 45. Bu ini nomor seberapa? 30. Nggak ada itu mah. Nggak ada. 33 aja udah. Mulai Penyarul, nomor 3 Ge. Siap? Ulang lagi. 31. Hah? Mana? Bu Ane. 13 kali itu mah. 31. Oh iya, oke, selamat. Menang apa? Tadi foto. Oh, buat apa? Bisa masak. Kesana Bu. Serame buat apa? Berarti ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi itu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menjadi guru dan orang tua yang lebih baik ya. Sehingga bisa melakukan transformasi pendidikan dan transformasi apa namanya kepemimpinan di rumah lah ya, pendidikan di sekolah dan juga parenting di rumah seperti itu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedang bisa silakan.